Modal rata-rata tertimbang sudah kita buktikan sebagai basis yang paling adil. Tapi, ternyata keadilan dalam persekutuan bisa dirancang lebih canggih lagi dengan menambahkan satu lapisan lagi sebelum sisa laba dibagi, yaitu bunga atas modal. Logikanya sederhana. Kalau satu sekutu menanamkan modal jauh lebih besar dari sekutu lainnya, wajar kalau ia mendapat imbal hasil ekstra atas investasi tersebut, mirip seperti bunga deposito. Ini bukan beban perusahaan, melainkan bagian dari mekanisme pembagian laba yang lebih berkeadilan. Cara kerjanya, setelah gaji sekutu aktif dikeluarkan terlebih dahulu, lalu dihitung bunga untuk masing-masing sekutu, berdasarkan saldo modal rata-rata tertimbang mereka, dikalikan tarif bunga yang sudah disepakati. Setelah gaji dan bunga keduanya sudah dialokasikan, barulah sisa laba dibagi sesuai rasio kesepakatan. Jadi urutan lengkapnya selalu gaji dulu, bunga kedua, sisa laba dibagi terakhir. 3 tahap ini memastikan setiap sekutu mendapat kompensasi yang proporsional, baik atas waktu dan tenaganya, maupun atas besarnya modal yang ia percayakan kepada persekutuan. Urutan 3 tahapnya sudah kita pegang, sekarang kita eksekusi dengan angka besar. Laba bersih firma Bintang dan Bulan sebesar 200 juta rupiah. Perjanjian menyepakati gaji sebesar 20 juta rupiah per sekutu per tahun dan bunga sebesar 5% per tahun dari saldo modal rata-rata tertimbang. Tahap pertama, gaji. Bintang dan Bulan masing-masing mendapat 20 juta rupiah. Total gaji sebesar 40 juta rupiah. Laba bersih dikurangi gaji tersisa 160 juta rupiah sebagai sisa sebelum bunga. Tahap kedua, bunga. Ingat modal rata-rata tertimbang yang sudah kita hitung 2 slide lalu? Sekarang angka itu dipakai. Modal rata-rata Bintang sebesar 197 juta rupiah dikalikan 5%. Bunga untuk Bintang sebesar 9.850.000 rupiah. Modal rata-rata Bulan sebesar 175.033.000 rupiah dikalikan 5%. Bunga untuk Bulan sebesar 8.766.500 rupiah. Setelah gaji dan bunga keduanya dialokasikan, sisa laba yang masih harus dibagi tinggal sebesar Rp141.383.500. Angka inilah yang akan menjadi bahan pembagian tahap ketiga, dibagi berdasarkan rasio modal rata-rata tertimbang 52,91% untuk Bintang dan 47,9% untuk Bulan. Kita selesaikan di slide berikutnya. Sisa laba sebesar Rp141.383.500 masih menunggu untuk dibagi. Inilah tahap ketiga dan terakhir. Bagikan sisa ini sesuai rasio modal rata-rata tertimbang yang sudah kita hitung sebelumnya. Bintang dengan rasio 52,91% mendapat bagian dari sisa sebesar Rp141.383.500 dikali 52,91%. Hasilnya Rp74.806.010. Bulan dengan rasio 47,09% mendapat Rp141.383.500 dikali 47,09%. Hasilnya Rp66.577.490. Dijumlahkan, tepat Rp141.383.500. Sisa menjadi 0, semua teralokasi habis. Sekarang kita rekap total yang diterima masing-masing sekutu. Bintang mendapat gaji Rp20 juta, ditambah bunga Rp9.850.000, ditambah bagian sisa laba Rp74.806.010. Totalnya Rp104.656.010. Bulan mendapat gaji Rp20 juta, ditambah bunga Rp8.766.500, ditambah bagian sisa laba Rp66.577.490. Totalnya Rp93.343.990. Gabungkan keduanya, tepat Rp200 juta, sama persis dengan laba bersih awal. Jurnalnya 1 entry penutup.
Ikhtisar laba rugi didebit sebesar 200 juta rupiah, lalu dikredit ke modal bintang sebesar 104.656.010 rupiah dan modal bulan sebesar 95.343.990 rupiah. 3 tahap pembagian selesai, adil, akurat, dan tercatat sempurna. 3 tahap pembagian laba tadi, gaji, bunga, lalu sisa rasio, adalah puncak dari semua yang kita pelajari di kegiatan belajar satu ini. Dan sekarang saatnya kita tarik benang merahnya dari awal sampai akhir. Semuanya dimulai dari kesepakatan. 2 orang atau lebih setuju untuk membangun bisnis bersama, menuangkannya dalam perjanjian, lalu masing-masing menyetorkan modalnya. Kalau setoran berupa kas, ukurannya jelas. Kalau non-kas, pakai nilai wajar. Kalau ada ketidaksesuaian antara setoran dan kesepakatan modal, selesaikan dengan metode bonus, transfer modal tanpa aset baru, atau metode goodwill, revaluasi aset dan lahirkan akun goodwill. Bisnis berjalan, modal bergerak. Setoran tambahan dan penarikan permanen langsung menyentuh akun modal. Pengambilan pribadi dan gaji sekutu aktif, masuk akun prive dulu, lalu ditutup ke modal di akhir tahun. Di penghujung tahun, laba dibagi, tapi tidak sembarangan. Ada urutan yang harus dipatuhi. Gaji sekutu aktif dulu, bunga atas modal kedua, baru sisa laba dibagi sesuai rasio. Dan rasio paling adil, modal rata-rata tertimbang, karena waktu adalah penimbang yang paling jujur. Itulah inti dari kegiatan belajar satu prinsip yang mengikat semuanya. Di persekutuan, setiap angka yang bergerak pasti ada jurnalnya.